Halo, ketemu lagi dengan Budi Alyon. Pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan yaitu pemanfaatan gas metan dari kandang. Nah, kalau kemarin penjelasan atau mengenai eh, gas yang dihasilkan oleh kandang sapi, kandang ternak. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan mengenai pemanfaatan untuk UKM. Bentuknya seperti apa sih? Tonton sampai habis. Nah, karena di samping untuk UKM juga untuk penerangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya biar tahu kalau Budi Alyon ngupload video baru. Nah, bisa tahu lebih cepat sehingga teman-teman bisa lebih awal untuk melakukan ide-ide usaha baru lebih awal. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa dengan kandang itu di usaha kandang ini sudah muncul satu tambang rupiah baru yang mana dari selanjutnya adalah yang sudah saya sampaikan kemarin juga itu mengenai kencingnya itu bisa dipakai untuk biang pupuk organik. Nah, di situ itu artinya sudah ada nilai poinnya. Nah, poinnya di mana silakan lihat video sebelumnya. Nah, sampahnya yaitu ada dua yang kemarin saya sampaikan bahwa itu di situ ada kotoran yang dihasilkan dari sapi dan kotoran yang dari sisa pakan ternak. Kalau yang dari sisa pakan ternak itu sudah bisa menghasilkan kompos dan bisa dijadikan pupuk. Nah, berikutnya itu yang kotoran letong atau kotoran sapinya yaitu dimasukkan ke suatu tempat, yaitu dimasukin ke gas ke sini. Itu yang artinya tujuannya adalah dari bak ini, bak tertutup ini atasnya ini adalah dikumpulin pakai plastik lah artinya ini nih, di plastik. Nah, plastiknya ini nanti dilobangin gitu loh. Nah, dari sini dilobangin set. Nah, ini mau dipakai untuk apa? Untuk listrik pembangkit atau untuk pabrik UKM atau untuk yang masak yang artinya di situ. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba pertegas untuk di yang UKM ini gitu loh. Karena ini cukup lumayan. Kenapa sih harus UKM ini? Saya rasa di saat-saat seperti ini atau di masa pandemi, habis pandemi dan segala macam ini kita butuh sekali untuk dongkrakkan atau inovasi-inovasi baru yang untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan kecil ya. Artinya kita harus lakukan inovasi-inovasi kecil yang dengan harapannya bisa menghasilkan sumber rupiah lagi hingga ekonomi kebersamaan ini bisa cepat tumbuh. Nah, contohnya kemarin sudah saya sampaikan, contohnya untuk di pabrik tahu, terus di kerupuk atau makanan daerah yang membutuhkan panas dan bahan bakar yang banyak, contohnya begitu. Nah, pada kali ini saya coba memsimbolisasikan untuk yang pakai kerupuk dulu lah, yang artinya muncul hanya sebagai contoh. Tapi yang dengan harapannya dengan contoh ini dari rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke bisa berinovasi sendiri menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Artinya di situ sih kira-kira di daerah saya yang bisa saya kembangin itu apa sih, itu yang sebenarnya yang mau coba kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini contoh ya lo, dari gas reaktor itu dipakai untuk sebagai usaha UKM. Contohnya begini, Mas, ini Mas, coba Mas, yang satu lagi Mas, coba yang satu lagi Mas ini. Nah, contohnya ini sebagai contoh yaitu pipa lah, yang artinya pipa ini saya umpamakan pipa yang dari sedotan ini. Nah, ini gini, kita siapin satu bak di sini. Itu bak air lah ya, artinya bak air yang tujuannya bak air itu ngisi pipa ini, itu loh, pipa ini air dari bak kita salurin ke pipa ini. Nah, pipa ini yang ini kita tanam di sini.
Nah, tanam, oke. Nah, habis itu kan dari bawah ada, dari sini, ini kan muncul pembakaran nih, sehingga memanasin daripada pipa ini, gitu loh. Pipa ini dipanasin, gitu loh. Ini dimasukin air, lewat, muter-muter-muter, ini harus tutup lah ya. Tutup salah satu yang nanti harus ada. Buka sini untuk inlet, satu lagi untuk inlet, cuma dua bukaannya. Jadi harapannya pipa ini kita seumpamakan pipa, ini ditaruh di sini, nah ini kan dipanasin, gitu loh. Nih ini sebagai ini nih, pipa ini sebagai heater, ini pipa heater, bak dingin masuk, nah pipa ini dipanasin, ditaruh di dalam tungku sini, artinya ada perlu penambahan bak di sini. Nah selanjutnya dari keluaran ini langsung jadikan ke heater sini, gitu loh. Nah heaternya ini masangnya di mana sih? Di sini, di berikutnya. Nah di sini lokasinya. Nah, ini kita anggap sudah ya, yang artinya tunggu dikasih tambahan pipa, dipanasin, meninggal air yang di sini jadi panas. Panas itu nanti akan masuk ke sini, yang titik tadi pipa heater. Nah, contohnya begini. Di ini bentuk open itu di tampak atas, yang artinya gini. Ini pipa pemanas atau pipa heater. Yang ini kenapa merah itu dapat suplai dari pipa yang diisi air, dan pipa itu terus kita panasin pada tungku yang tadi. Nah, yang ini tadi kan. Nah, itu masuk ke pipa ini. Nah, bentuknya seperti ini nih. Nah, kurang lebih saya buatkan seperti ini. Ini bentuknya berdiri begini. Nah, kan begitu kan. Nah, ini kan otomatis pipa ini kan akan panas karena teraliri air panas, sehingga menyebabkan pipa ini jadi panas. Nah, selanjutnya ini kan panas, terus ditiup pakai kipas angin ini nih. Nah, jadi karena ini pipa panas, terus ditiup pakai kipas angin, otomatis ini kan makanya ada jeda lubang ini untuk masukkan udara panas masuk ke sini, sehingga ruangan yang di sini itu jadi panas semua, gitu loh. Panas, begitu panas sehingga ini kan ada rak. Nah, rak ini ada media yang kita panasin, yang artinya di situ, sehingga pengeringan bisa dilakukan di sini, gitu loh. Yang artinya ya maaf, ini saya bikin video ternyata gambarnya agak sedikit masalah dalam pengambilan gambar, makanya ya maaf kalau kurang jelas, mungkin bisa komen atau di bawah lah ya. Intinya saya coba jelasin secara simpelnya dulu, walaupun ini ada beberapa keterbatasan dan ini juga akan mundur apa ya, sudah terjadi kemunduran waktu ya, saya akan sampaikan walaupun sebisanya mungkin, walaupun banyak kendala, gitu loh. Saya ulangin lagi lah ya. Ini pipa heater, gitu mas. Nah, pipa heater itu yang bentuknya kurang lebih seperti ini kan nggak saya rapatkan, artinya memang saya bikin nggak begitu rapat, tapi nanti dibikin rapat semua seperti inilah ya. Dan ini jaraknya berapa itu disesuaikan dengan apa namanya, kebutuhan rekan-rekan semua, yang artinya semakin rapat, yang artinya tetap lubang ini harus dikasih karena untuk udara masuk ke dalam ruangan ke sini kan. Semakin rapat ya mungkin celahnya 1 cm atau 1 cm, semakin 1 cm jaraknya cukup lah ya. Jadi dibanyakin pipanya ini, semakin banyak semakin baik, artinya panasnya akan semakin merata. Itu di sini pipa diberdirikan, atau pipa ini kan udah panas. Habis itu pipa ini panas, tiup lagi dengan kipas ini, sehingga panasnya pipa panas ini ditiup, otomatis udara menimbulkan udara panas di sini. Nah, ini akan muter-muter di sini. Nah, oke. Nah, gimana caranya kalau ini, sedangkan temperatur ini kan harus dijaga nih. Jangan terlalu panas atau sudah cukup. Gimana caranya buang panas yang sudah terjadi di ruangan itu? Nah, itu ada perlu adanya exhaust, pipa kipas pembuang. Yang ini yang berfungsi juga untuk mengontrol di sini temperatur di sini. Nanti kalau perlu sebenarnya ini harusnya dipasang temperatur kontrol, yang artinya untuk mengetahui berapa sih temperatur di dalam ruangan ini. Ini harus ada temperatur gate, orang nyebutnya, itu harganya juga murah, paling sekitar 75.000 lah ya. Itu kasih lubang aja, tancapin ke sini, sehingga dari luar ruangan bisa mengetahui berapa temperatur yang di dalam ruangan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita yang ini, rak pengeringan yang ini, kalau ini saya berdirikan artinya kurang lebih seperti inilah ya.
Artinya jaraknya pun ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan yang mungkin kalau untuk kerupuk atau untuk kerupuk lah kita bicaranya untuk kerupuk itu bisa lebih rapat, artinya bisa banyak apa ya namanya ya tataan itu orang Jawa bilang sih widik ya untuk tataan untuk penjemuran lah ya. Jadi kerupuk taruh di atasnya beginilah ya. Ini tak terus baru masukin rak jebret. Nah ini kan bisa ditumbuk banyak sekali gitu loh. Ini lebih efektif. Yang artinya satu misal kita punya usaha kerupuk tanpa adanya ruangan seperti ini, mau sejauh mana kerupuk itu yang mau dijemur itu mau ditaruh dijemur di mana? Di lapangan bola. Nah, kalau dipakai untuk main anak-anak bagaimana kan di situ. Oke, di pinggir jalan ya akan mengganggu orang lain. Makanya dengan konsep ini saya harapkan dengan yang ruangan cukup kecil atau contohnya mungkin 3 kali 4 juga sudah bisa sih bikin rak seperti ini sudah bisa menghasilkan lumayan gitu loh. Apalagi kalau ruangannya tambah kali 2 lagi, artinya penambahan ruangan itu sendiri juga tergantung dari kebutuhan berapa banyak produksi yang dilakukan. Nah, tentunya dari itu penambahan ruangan sendiri kan sebenarnya untuk pengeringan kerupuk kan nggak perlu temperatur yang terlalu tinggi. Artinya juga eh, dari waktunya berapa lama tentunya saya nggak bisa lakukan itu. Tentunya kita harus eksperimen. Saat misal karena karakteristiknya tidak pasti, kelembapannya tidak pasti. Hanya kita nggak bisa tentukan, oh harus sekian lama, harus selesai dengan temperatur sekian, harus dengan waktu dengan temperatur 50 satu misal harus 15 menit dimatikan nggak bisa karena karakteristik daripada kerupuk atau bahan kerupuk itu saya juga nggak tahu tuh gitu loh, sehingga saya juga nggak bisa sampaikan harus dengan kondisi begitu yang pasti. Saya hanya ngasih eh, ilustrasi kira-kira kalau bikin open seperti apa sih gitu loh. Nah, ini masuk saya gitu kalau kita dari ini ya. Kan begini tuh udara ini. Nah, contohnya ini kalau kita dari samping udara begini. Nah, tentunya ini akan muter begini. Nah, rahasianya adalah satu. Udara dingin pasti posisinya di bawah. Saya ulang, udara dingin posisinya di bawah, pasti. Udara panas akan naik ke atas. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya nih bisa panasnya merata? Jangan sampai rak di atas sama rak di bawah keringnya berbeda. Kasih kipas naik ke atas. Jadi biar muter. Itu loh, biar muter ke sana. Ini posisi berdiri raknya loh ya. Kalau ini posisi kita lihat dari atas, kalau ini kita lihat dari samping. Ini kita bikin kipas ke sana. Nah, akhirnya akan muncul sirkulasi seperti ini sehingga pemanasannya bisa merata. Gitu loh. Atau kalau mau kecil-kecil ini satu, mau tembak ke atas, dari sini saya ke satu, ke sini kasih. Itu satu. Yang kedua lagi adalah begini. Eh, untuk yang di ini kipas. Ini kan di sini udaranya panas satu, sehingga untuk ini elektromotornya, motor penggeraknya ini sengaja harus ditaruh di luar, gitu loh. Nah kalau ini taruh di dalam, otomatis akan cepat terbakar ini, karena satu dia akan dapat arus, motor panas, habis itu lingkungannya pun panas. Nah ini pasti akan kebakar cepat. Tapi kalau ditaruhnya di luar dan terus ditali pakai fan belt lah ya, artinya orang teknik nyebutnya fan belt dan saya rasa udah banyak yang tahu juga. Karena di motor-motor pun sekarang udah pakai. Ditaruhnya di luar. Gitu loh. Ini untuk mengantisipasi atau mengurangi daripada eh, kerusakan daripada motor ini. Saya rasa untuk idenya sementara begini dulu. Karena saya jujurnya adalah ini video saya paksakan lah karena dari teman-teman sudah menunggu, yang artinya beberapa teman sudah telepon ini konsepnya seperti apa ya, sudah saya jelasin juga, tapi dia tetap nunggu gitu loh. Tadi barusan juga ada yang telepon minta ini yang cepat gambarnya seperti apa kayak gitu-gitu sih. Nah, sementara saya sampaikan seperti ini dulu. Untuk simpelnya adalah begini, eh gas gas dari tabung reaktor itu di eh,
alirkan ke arah tungku, ibaratnya ini tungkunya, tungku. Nah, tungku ini diisi dengan pipa ini. Nah, begini ibaratnya. Nah, dengan begitu, dengan pipa ini kan ada isi airnya nih dari bak inilah ya. Bak mengisi pipa jalan, terus ini dipanasin dari bawah, dipanasin sehingga pipa ini kan panas. Nah, dari pipa ini keluar panas, terus keluarannya disambungkan ke yang sini. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga tutup, dikeluarin tetap in outnya, dibikin satu yang harapannya nanti air dari keluaran dari sini itu masuk ke sini, muter. Nah, ini nanti kerapatannya di atas sendiri lah, lebih rapat lah. Nah, tapi celah tetap dikasih karena kalau nggak ini nanti saat ditiup angin ya kipas, dengan tujuannya kipas itu nanti mendorong udara panas masuk ke suatu ruangan yang sehingga ruangan itu menjadi panas dan mengeringkan bahan yang kita inginkan, mau kerupuk mau apa itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya dari situ simpelnya sih hanya di situ sih secara ininya. Nah, soal waktunya bagaimana, nah itu juga tentunya eh, dicoba dulu, yang artinya saya rasa sih untuk kerupuk ini 1 hari pasti kering lah ini mah. Cuman yang perlu dicoba dulu dan dimonitor dengan diatur dengan pipas yang bypassnya. Jadi kan nanti ada bagian untuk exhaust lah. Jadi temperaturnya ditonton, dimonitor di situ secara simpelnya. Nah, untuk minggu depan saya udah siapin satu lagi yang cukup menurut saya cukup menarik lagi adalah eh, pengaplikasian secara langsung untuk di bidang pertanian. Nah, ini eh, saya sudah siapin satu video untuk pertanian modern, yang mana sekarang ini banyak terjadi di masalah pertanian, rugi, susah, pupuk mahal dan segala macam. Nah, dengan adanya kompos ini, hidroponik. Nah, ini sudah ada di pengaplikasian dan videonya sudah saya buat. Ya pasti karena ini mengikuti dari permintaannya ini yang harus diaplikasikan yang ini dulu. Oke, saya buat yang ini dulu. Tapi yang video selanjutnya untuk pertanian dan saya sudah lakukan. Bocorannya segini. Melon kualitasnya KW1. Harganya antara 40 sampai 60 ribu per kilo. Nah, dan itu hasilnya pun sudah nggak perlu pusing jual lagi, dan ini sudah diterima orang, artinya itu harga jualnya sekitar 60 ribuan atau berapa lah itu rahasia pedagang ya, artinya pembeli sudah ada kontrak, padahal baru semai itu udah dibayar, itu hitungannya udah jelas. Jadi artinya kalau kita mau berpikir dan kreatif dan bekerja keras, pasti ada solusinya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, satu misal, oh ya itu kan segala macam. Kalau coba kalau nanam padi, saat kita panen harga beras pasti turun. Nah, pertanyaan lain adalah, kenapa harus dijual? Nggak ditahan dulu. Nah, kita cari penyebabnya dulu nih. Kenapa saat saya panen padi, harganya pasti turun. Nah, itu kita cari penyebabnya. Nah, karena panen massal. Nah, hukum pasar berjalan. Sahabat dan rekan-rekan, tolong usahakan kita juga memonitor pasar biar tidak terjadi di saat panen raya, contohnya padi yang sering terjadi, itu tidak terjadi sehingga harganya turun. Jadi jangan kita itu nyalain si A, si B, si C, pemerintah, ABCD. Mulai sekarang saya berharap itu tidak terjadi. Yang ada kita lakukan berpikir mencari penyebabnya. Itu harus kita selesaikan. Itu loh. Nah, yang berikutnya adalah kalau teman-teman dari Sabang sampai Merauke pengen tahu petani modern, ya kita sudah lakukan nih. Petani modern sudah start, sudah mulai, hasilnya sudah saya sampaikan tadi per kilonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya
biar tahu saat video petani modern upload, rekan-rekan dapat pemberitahuan dari lonceng tersebut di YouTube. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke mendapatkan pemberitahuan sehingga bisa belajar atau bisa mengaplikasikan di daerahnya masing-masing karena cukup simpel. Sampai ketemu di video selanjutnya.